Assalamualaikum, kembali lagi ke kelas Paristi, edisi Ngebaso alias ngebahas soal. Kali ini kita akan bahas beberapa soal tentang solenoid. Solenoid itu benda apa sih? Solenoid itu adalah benda yang seperti ini. Ya, nah kita langsung baca aja soalnya ya. Sebuah solenoid yang panjangnya 25 cm mempunyai jejari 1 cm dengan jumlah lilitan 75. Bila solenoid dialiri arus 2 ampere, hitung induksi magnetik. Induksi magnetik itu kuat medan magnet ya, B ya. Di pusat solenoida dan di ujung solenoida. Jadi ada dua pertanyaan yang di pusat sama di ujung ya. Nah, yang lupa lagi rumusnya, ini rumus medan magnet di pusat solenoid. Nah, ini seperti ini solenoid, kita akan cari medan magnet di pusat ya. Pertama di pusat. Nah, tadi sudah diingatkan kembali rumusnya. Nah, di pusat tuh B, di pusat misalnya saya sebut aja P gitu ya. Itu tadi mu, kalau nggak ada keterangan mediumnya atau isinya apa, anggap aja kosong. Mu 0 dikali dengan jumlah lilitan dikali dengan kuat arusnya dibagi dengan panjang ya. Jadi tinggal dimasukkan angka-angkanya saja, 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali dengan jumlah lilitannya adalah 75 dikali kuat arusnya adalah 2 ampere dibagi dengan panjang ya. Panjangnya adalah 25 cm. 25 cm itu 10 pangkat minus 2 meter ya. Nah, jadi dapat jawabannya, ini kelihatannya angkanya bagus-bagus ya. Ini ada 75 bisa dibagi dengan 25 dapat angka 3 kan ya. Jadi langsung saja ini 3 kali 2, 6 kali 4, 24 dong ya, berarti ya 24 pi ya. Nah, ini ada pangkat minus 2 di bawah, naikin ke atas jadi pangkat minus 5. Jadi 10 pangkat minus 5 Tesla. Nah, 24 pi kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Nah, itu medan magnet atau induksi magnetik di pusat solenoid. Kemudian satu pertanyaan lagi adalah B di ujung ya. B di ujung, nah itu ujung. Itu setengahnya ya, setengah B di pusat. Jadi ya udah tinggal dibagi 2 aja, jangan pusing-pusing ya, nih tinggal dibagi 2 aja. Jadi dapatnya berapa dong? 12 pi kali 10 pangkat minus berapa? Minus 5 Tesla ya. Oke, cukup jelas ya. Kali ini sebuah soal pilihan ganda. Sebuah solenoida luas penampang dan panjangnya masing-masing 3 cm persegi dan 120 cm. Jika jumlah lilitan 2000 dan solenoida dialiri arus 2 ampere, maka flux magnet yang dibangkitkan dalam solenoida adalah berapa Weber ya. Nah, flux magnet kalau dalam solenoid kan kita bisa pahami medan magnetnya sejajar dengan normal bidang ya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, di dalam sana itu kalau kita potong ya, kan bidang ini luas penampang, ujung sebelah kiri itu kan normalnya ke kiri, misalnya kita ambil yang sebelah kanan normalnya ke kanan ya. Nah, jadi normalnya nanti begitu. Nah, sementara medan magnetnya kan juga arahnya ke kanan kan, seperti ini ya. Nah, tapi kita ambil nanti yang tengah ya, karena dimintanya di dalam kan ya. Di dalam ya, jadi di tengah. Rumusnya pakai medan magnet untuk yang di tengah ya. Nah, kalau seperti ini maka flux magnetnya berarti sama dengan B dikali dengan A. Nah, karena sejajar antara normal dengan B-nya, maka berarti ini cosinus 0 derajat ya. Cos 0 itu 1 ya. Jadi tinggal pakai B itu mu 0 dikali dengan N dikali I per panjangnya dikali dengan tadi luas ya gitu. Nah, tinggal masukkan angkanya, mu 0 itu 4pi kali 10 pangkat minus 7, dikali jumlah lilitannya adalah 2000. 2000-nya saya tulis 2 kali 10 pangkat 3, kemudian dikali dengan I, jumlah arusnya itu 2 ampere, kemudian ada luas di sana 3 cm, 3 kali 10 pangkat minus 4 ya, cm persegi ke meter persegi, dibagi dengan panjangnya 120 cm ya. Berarti 1,2 meter ya, 1,2 meter, atau saya sebut aja 12 kali 10 pangkat min 1 ya dalam satuan meter. Nah, ini kelihatannya angkanya indah ya, ini ada 4, ada kali 3 itu 12, bagi 12 pas habis ya. Jadi kita akan dapat
Jawabannya adalah 2 kali 2, 4 ya. 2 kali 2 ini 4. Kemudian kali pi. Berarti jawabannya adalah 4pi. Nah, tinggal pangkatnya nih ya. Pangkatnya ini ada min 1 di bawah naik jadi pangkat pangkat plus ya. Plus 1 ketemu ini jadi pangkat 4. Nah, habis sama yang ini ya. Jadi kita akan dapatkan tinggal tersisa pangkat 10 pangkat min 7 Weber. Nah, tapi di sini nggak ada jawaban pakai pi ya. Kalian gantilah pi-nya dengan 3,14. Jadi 4 kali 3,14 dikali 10 pangkat minus 7 Weber. Nah, kita lihat 4 kali 3 kan 12. Jadi pasti jawabannya yang 1,2 nih, 1,2. Nah, kalau ini 12 kalikan dengan 10 pangkat minus 7, jadi kira-kira bisa ditulis 1,2 kali 10 pangkat minus 6. Jadi harus yang ini jawabannya. Satu lagi soal pilihan ganda. Dua buah solenoida P dan Q, jumlah lilitan persatuan panjang masing-masing adalah N1 dan N2. Jadi kita tulis dulu ya, biar tidak kepanjangan mikirnya ya. Jumlah lilitan persatuan panjang, berarti N dibagi dengan L ya. Berarti NP per LP itu yang disebut dengan N1. Kemudian NQ per LQ ya, panjang Q itu N2. Oke, kita lanjutkan soalnya sekarang. Serta kuat arus pada masing-masing solenoid adalah I1 dan I2. Jadi I1 untuk yang P, I2 untuk yang Q ya. Jika induksi magnetik yang disebabkan arus listrik oleh solenoida P di pusatnya 4 kali induksi magnetik oleh solenoida Q di pusatnya, di pusat Q ya, maka I1 banding I2 berapa? Jadi ditangkap dulu kalimat yang terakhir tadi bahwa B, induksi magnetik itu B ya. B di pusat P itu sama dengan 4 kali B di pusat Q ya. Nah, lalu masukkan aja persamaan yang kita sudah hafal, mudah-mudahan kalian juga hafal. Mu 0 ya dikali NP kemudian dikali IP dibagi dengan LP ya, sama dengan 4 dikali mu 0 dikali dengan NQ dibagi dengan LQ dikali dengan IQ ya. Nah, sebelum kita substitusi dengan nilai-nilai yang diketahui di soal, ini yang sama dicoret dulu ya. Nah, ini NP per LP ini kan sama dengan N1 ya, sama dengan N1. Jadi N kecil 1. Jadi N kecil 1 dikali I1 sama dengan 4. Yang kanan itu adalah N2, ini I2. Jadi kalau pertanyaannya adalah I1 dibagi I2, berarti tinggal pindah ruas I1 dibagi I2, begitu ya. Sama dengan 4N2 dibagi dengan N1. 4N2 dibagi dengan N1. Jadi cukup jelas jawabannya yang ini ya. Oke, bisa dimengerti? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian ngerti banget ke video ini, menurut kalian manfaat. Harap dukung kelas Farisdi dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng, dan beri komentar, kritik, saran positif. Atau kalau kalian mau nanya hal-hal yang belum dipahami atau mau request soal untuk dibahas, silahkan tulis saja di komentar ya. Jangan lupa juga share ke teman-teman agar manfaatnya lebih luas. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.